Bagaimana pertemuan kamu dengan Haikal tadi pagi? Tangan yang sudah hampir di mulut aku tarik kembali dengan menyimpan buah jeruk yang hendak aku makan. Pertanyaan mama membuat moodku tiba-tiba anjlok. Mendengar nama ayahnya Safa disebut, membuatku mengingat kejadian tadi. Kok malah ngelamun? Kenapa? Ujar mama lagi seraya memasukkan air gelas kemasan ke dalam kardus. Saat ini aku sedang berada di rumah Bang Aldi. Acara pengajian kepergian Kak Rindu baru saja selesai. Dan sekarang orang yang ada di rumah ini tengah bahu-membahu membereskan sisa-sisa makanan yang kami suguhkan untuk para tamu yang datang. Mendoakan almarhum kakak iparku itu. Nggak apa-apa mah, males aja bahas itu. Dahlah, aku bantuin beresin ini dulu. Nanti akan Alina ceritain semuanya ke mama, ujarku. Langsung memasukkan jeruk yang tadi. Kemudian aku bergabung bersama Naima memungut sampah plastik yang berceceran. Selanjutnya aku membawa kantong plastik yang sudah terisi penuh keluar dari rumah untuk membuang ke tong sampah. Saat hendak keluar pagar, aku melihat Adi tengah mengobrol bersama papa dan beberapa rekan bisnis mereka di halaman rumah yang disulap sedemikian nyaman untuk tamu yang datang. Adi yang menyadari kehadiranku, dia mengedipkan sebelah mata dengan senyum tersungging manis. Aku menggeleng-gelengkan kepala dan cepat memalingkan wajah sembari ikut menarik kedua sudut bibir ini ke atas. Dasar genit, ujarku menggerutu. Tapi hati berbunga-bunga. Jika dipikir-pikir, aku seperti orang gila yang senyum-senyum sendiri. Ah, untung saja ibu-ibu kompleks yang ikut pengajian sudah pada pulang. Kalau tidak, aku akan disangka stres oleh mereka. Setelah membuang sampah, aku kembali ke dalam dan melewati orang-orang tadi. Namun, langkahku terhenti saat melihat Safa ada bersama mereka, bersama Adi, lebih tepatnya. Tentu saja, itu menjadi magnet untukku yang langsung menghampiri putri kecilku itu. Safa, masuk ke dalam yuk, ajakku, yang langsung dijawab gelengan kepala. Nah, ini calon mantu saya. Om Gunawan nyeletuk membuat beberapa pasang mata menatap ke arahku. Aku mengangguk pelan, seraya tersenyum kepada mereka. Kenapa tidak di dalam? Di sini banyak nyamuk, ujarku berbahasa basi. Enakan di sini, nak. Adem dan udaranya lebih segar. Pria yang seumuran papa menjawab ucapanku. Kembali aku tersenyum seraya mengangguk kepada rekan-rekan bisnis papa itu. Setelah beberapa kali membujuk, Safa akhirnya mau aku bawa masuk. Dengan syarat dia ingin menonton film kartun di ponselku. Aku menyanggupi permintaan Safa. Safa duduk di sini. Mama ambil dulu ponselnya ya. Sepertinya tadi ada di... Oh, itu dia. Aku segera mengambil ponsel yang tergeletak di rak bawah televisi. Aku menekan tombol yang ada di pinggir, lalu layar ponsel menyala, menampilkan notifikasi pesan yang masuk. Sebelum memberikannya kepada Safa, aku membuka pesan yang ternyata dari pria yang saat ini masih berada di luar. Jangan terlalu banyak menebar senyum. Aku cemburu, tulisnya, membuatku tertawa seorang diri. Aku langsung memberikan ponsel kepada Safa dan duduk di sofa bersama putriku itu. Al, kamu berikan ini kepada Adiki. Nanti keburu pulang. Mama datang dengan satu kantong makanan di dalamnya. Adi doang. Di luar banyakan loh, Ma, kataku memberitahu. Lah, emang mereka belum pada pulang? Aku menggelengkan kepala. Mama pun pergi lagi ke dapur, lalu kembali dengan 3 kantong berukuran sama dengan yang dia berikan untuk Adi. Dibantu Naima, aku pun keluar untuk memberikan buah tangan kepada mereka. Ah, bukan aku, lebih tepatnya Naima yang membagikan itu untuk yang lain.
Aku khususkan untuk Adi. Saat memberikan kantong tersebut, aku tidak menyimpannya langsung, melainkan sengaja aku letakkan pelan ke tanah, tepat di sebelah kursi roda Adi. Seraya berbisik ke telinga pria itu. Aku menebar senyum untuk mereka, tapi menebar benih rindu untukmu, ujarku. Langsung menarik diri dan pergi meninggalkan pria itu yang mengulum senyum. Pura-pura mengambil kantong yang kusimpan tadi. Entahlah perasaannya bagaimana, tapi yang pasti jantungku terasa berdebar cepat. Sudah beres semuanya, Mah? Tanyaku pada Mama yang tengah memijit kaki Safa dengan pelan. Sudah kok, tinggal istirahat saja. Naimah, istirahat Ki. Kalau mau makan, ambil di dapur ya. Jangan malu-malu, tutur Mama berucap pada wanita yang mengekor di belakangku. Jika aku langsung duduk di samping Mama, Naimah justru pergi ke kamar tamu setelah menjawab ucapan Mama dengan ciri khasnya, lembut dan sopan. Bang Aldi kemana, Mah? Kok sejak bubaran tadi Alina belum melihatnya? Tanyaku dengan celingukan. Ke kamar atas, mungkin tidur, jawab Mama lebih fokus pada cucunya. Ingin memastikan, aku pun bangkit dari dudukku dan langsung naik ke lantai 2 untuk melihat abangku itu. Hanya untuk meyakinkan hati ini bahwa kakakku itu baik-baik saja. Tidak lucu jika ternyata tiba-tiba dia loncat dari lantai 2, saking kehilangannya. Abang, ucapku pelan, seraya mendorong pintu yang tidak tertutup rapat. Dari sini, aku melihat Bang Aldi tengah duduk merenung di pinggir tempat tidur. Di bawahnya, ada beberapa tumpukan pakaian beserta koper. Abang mau pergi? Tanyaku menghampiri. Al, Bang Aldi menoleh lalu menjatuhkan pandangan pada baju-baju yang semuanya milik Kak Rindu. Iya, semuanya baju perempuan. Ini mau dikemanakan? Tanyaku lagi. Mau abang kasihkan ke orang tuanya Rindu. Apa ada yang kamu suka? Pilih dan ambil saja. Gak apa-apa kok, tutur Bang Aldi seraya beringsut turun dari ranjang, lalu duduk di atas karpet bulu di depan tumpukan baju-baju itu. Aku pun melakukan hal yang sama seperti Bang Aldi. Aku ikut duduk meskipun bukan untuk memilih pakaian kakak iparku itu, melainkan untuk membantu Bang Aldi mengemas pakaian yang masih sangat harum Kak Rindu. Enggak Bang, Alina bantuin abang saja. Emangnya kapan mau diberikan ke sana? Tanyaku lagi. Nanti setelah 40 hari. Lah, masih jauh Bang. Kenapa sudah dikemas dari sekarang? Ujarku lagi, seraya menghentikan tangan yang memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper. Sengaja, biar abang tidak ingat terus. Aku tidak lagi bertanya. Satu jawaban dari Bang Aldi menjawab semua pertanyaanku. Menghilangkan jejak Kak Rindu, menghapus kenangan tentang wanita itu. Jika aku perhatikan, dinding kamar ini kosong. Tidak aku lihat foto-foto dan gambar Kak Rindu yang pernah menghiasi dinding. Hanya ada jam besar yang menjadi hiasan ruangan ini. Mungkinkah Bang Aldi sudah membuang foto-foto mereka? Iya, mungkin saja. Bajunya sudah semua, tanyaku, setelah beberapa tumpuk pakaian masuk ke dalam 2 koper. Belum, bajunya banyak, makanya abang pisahkan yang polos dengan berpayat seperti ini. Kalau untuk kaos-kaos, akan abang masukkan ke dalam karung saja. Aku manggut-manggut. Setelah memasukkan pakaian tadi, Bang Aldi menyimpan 2 koper itu di sudut ruangan. Kemudian dia menghampiri meja rias, lalu mengeluarkan beberapa kotak perhiasan dari dalam lacinya. Sini Al, coba kamu perhatikan, ada yang cocok di kamu. Pakailah, pilih mana saja yang kamu inginkan. Aku menghampiri Bang Aldi, lalu duduk di pinggir ranjang yang berhadapan dengan pria itu.
Lagi-lagi aku menggelengkan kepala. Bukan karena takut akan menyusul Kak Rindu, bukan juga takut akan dihantui oleh jin yang menyamar kakak iparku itu juga, memakai barang-barang bekas orang yang sudah meninggal. Namun rasanya tidak pantas aku memakai barang-barang peninggalan istri abangku itu. Dia punya keluarga, punya ibu dan adik perempuan yang tentunya sangat berhak atas barang-barang peninggalannya. Abang, kasihkan ke ibu dan adiknya Kak Rindu. Alina tidak ingin dituding memanfaatkan, juga tidak mau mereka berburuk sangka kepada kita. Alina masih punya beberapa perhiasan yang dibelikan mama, tuturku, mendorong perhiasan yang berkilauan di dalam kotak kaca tersebut. Bang Aldi menyimpannya lagi ke tempat semula. Kemudian kedua tangannya dia simpan di kedua pundakku. Kalau gitu, nanti abang akan belikan perhiasan yang bagus untukmu dan Safa. Rasa-rasanya belum pernah abang membelikan barang mewah untuk adik manjaku ini, ujarnya, lalu mengacak rambutku. Aku menyingkirkan tangan itu dengan sedikit kasar. Tidak suka dengan dia yang sama seperti Adi, selalu membuat rambutku berantakan. Deru mobil terdengar meninggalkan halaman rumah. Buru-buru aku berlari ke balkon kamar untuk melihat siapa yang pulang. Ternyata rekan bisnis papa yang baru saja pulang. Tunggu, sepertinya bukan hanya rekan bisnis papa saja yang pergi, tapi Om Gunawan juga. Terlihat dari sini, Om Gunawan tengah berpamitan pada papa dan mama yang mengantarkan sahabatnya itu. Sedangkan Adi, dia tengah dibantu supir untuk masuk ke dalam mobil. Saat hendak menutup pintu mobil, Adi melihat dahulu ke atas, tepat di mana aku berdiri saat ini. Beberapa detik mata kami bertemu, lalu berakhir saat dia tersenyum seraya melambaikan tangan. Aku membalas lambaian tangan dengan tersenyum juga ke arahnya. "Terus, pacaran terus, lupa umur," teriak Bang Aldi dari dalam kamar. Kemudian terdengar suara pintu ditutup. Aku masuk kembali ke dalam kamar seraya tertawa. Sedangkan pria itu sudah tidak ada di dalam. Bang Aldi keluar, meninggalkan aku seorang diri di ruangan ini. Buru-buru aku ikut keluar dan turun ke lantai bawah. Saat sampai di lantai 1, mobil yang ditumpangi Adi sudah keluar dari pagar rumah. Melihatku yang berdiri di depan kaca, Bang Aldi langsung menarik pelan rambutku dari belakang. "Tuh, anakmu tidur, pindahin sana, malah pacaran terus," cetusnya membuatku mengerucutkan bibir. "Apa sih ribut-ribut?" tanya mama yang baru saja masuk bersama papa. "Ini nih si bungsu, terus aja ngeliatin si Adi. Anak dilupain, sampai tergeletak tidur di sofa." Bang Aldi mengadu. "Ih, enggak gitu, abang. Saat aku ke atas, Safa belum tidur. Tanya aja sama mama. Orang tadi Safa masih main ponsel kok," ujarku membela diri. "Dah, berisik ah. Maklumin aja bang, lagi puber kedua, makanya kayak orang gila. Kita yang waras harus mengalah." Papa ikut mengeluarkan suara. Aku semakin merengut mendengar itu. Bang Aldi duduk di samping Safa, menyingkirkan helaian rambut yang menghalangi wajah bulat putriku. Saat aku akan mengangkat tubuh Safa, mama memberikan ponsel padaku. "Nih HP-mu. Maaf, tadi mama lancang dan memblokir nomor mantan suamimu," ujar mama langsung berlalu. Setelah berujar demikian, aku diam mematung dengan pikiran yang melayang. Ada apa gerangan hingga membuat mama sampai memblokir nomor Mas Haikal? Apa Naima sudah menceritakan kejadian di taman? Sepertinya tidak. Gadis itu sudah masuk ke kamar sejak tadi. "Lin, aku minta maaf atas kejadian di taman tadi. Jujur, aku kaget mendengar kamu akan menikah lagi. Cemburu lebih tepatnya. Alina, sebenarnya aku masih mencintaimu.
Aku dengan Amira tidak bahagia. Dia terlalu mengekang dan melarangku banyak hal. Jika kamu mau, kita bisa hidup seperti dulu lagi. Aku mengernyitkan kening membaca deretan pesan yang dikirim Mas Haikal padaku. Pantas saja Mama sampai memblokir nomor mantan suamiku. Pasti karena ia membaca pesan yang membuat ubun-ubunnya mengepul seperti cerobong asap. Lin, aku serius. Menikahlah lagi denganku. Demi Safa, aku tidak mau dia melupakan aku dan lebih dekat dengan laki-laki lain. Lin, jawab dong. Kamu mau ya menikah lagi denganku dan hidup bahagia seperti dulu? Aku janji tidak akan selingkuh lagi, Lin. Kita akan bahagia dengan anak-anak yang banyak dan lucu-lucu seperti Safa. Tolong jawab pesanku, Lin. Kusunggingkan senyum kecil seraya berselonjor di atas tempat tidur. Ternyata dia tidak bahagia bersama istri barunya. Tentulah Amira akan mengekang Mas Haikal karena wanita itu takut jika apa yang aku alami akan dia alami juga. Apalagi kekurangannya yang kini tidak bisa lagi hamil dan melahirkan seorang bayi untuk suaminya itu. Alina, aku akan terus berusaha mendapatkan hatimu lagi, Lin. Jika kamu tidak mau menikah denganku, aku akan menculik Safa dan membawanya jauh darimu. Apa-apaan ini? Kok dia ngancam, ujarku ketika membaca pesan terakhirnya. Ternyata itu yang membuat Mama semakin emosi. Mas Haikal benar-benar sudah kehilangan akal. Dia membuatku merasa tidak aman dengan ancamannya. Namun, aku abaikan pesan itu. Aku memilih merebahkan diri bersiap untuk tidur. Malam ini kami semua tidur di rumah Bang Aldi. Istana yang dia bangun dari hasil kerja kerasnya dengan harapan akan banyak kebahagiaan di dalamnya. Memang tidak sebesar rumah papa, tapi sangat cukup dan nyaman untuk keluarga kecil yang baru saja menjalani rumah tangga. Bang Aldi bukanlah anak yang masih meminta uang kepada orang tua sepertiku. Ia memiliki usaha toko, juga 2 pabrik sepatu yang sudah berdiri sejak dirinya lajang dulu. Abangku sudah mapan sebelum dia menikah. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, tapi mata ini enggan untuk terpejam. Aku memeluk Safa yang sudah terlelap sejak tadi, memandangi wajah dia yang selalu menggemaskan. Seketika itu, aku ingat kembali pada ancaman Mas Haikal. Benarkah dia akan melakukan itu? Tidak akan, Safa anaknya. Tidak akan mungkin dia tega melakukan itu. Tapi, bukankah dia pernah jahat dengan tidak mengakui Safa? Astagfirullahalazim. Aku duduk kembali seraya mengusap wajah meskipun aku abaikan. Namun ketakutan pasti ada. Apalagi ini tentang Safa, buah hati yang paling penting dalam hidupku. Aku turun dari tempat tidur, berjalan ke arah jendela untuk memeriksa jika pintu terkunci rapat. Aman, ucapku kemudian kembali menghampiri tempat tidur, menyelimuti putriku, lalu ikut berbaring di sampingnya. Mama tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu, sayang, termasuk ayahmu. Kamu akan selalu bersama Mama sampai kapanpun. Aku bicara sendiri seraya mengusap pucuk kepala putriku. Semakin lama mataku semakin berat. Kantuk telah tiba dan aku pun menikmati tidur seraya memeluk tubuh putriku. Bersambung.